Residivis komplotan Jamret diringkus. Wali Kota Denpasar tinjau banjir Bumi Ayu Sanur. Pasar takjil Kampung Sunda Bali ramai. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, Kompas Pagi kembali hadir menjumpai pagi Anda. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Tidak ketinggalan saudara, berita olahraga juga akan kami hadirkan dalam segmen Kompas Sport. Follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya, Cukur De Bagus, kita simak informasi selengkapnya di program Kompas Pagi, edisi Jumat 27 Januari 2026 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sebelum menyimak berita terbaru hari ini, terlebih dahulu tim redaksi akan hadirkan rangkuman berita sebelumnya dalam kilas peristiwa Kamis berikut ini. Diguyur hujan deras, sejumlah wilayah di Bali dilanda banjir. Di Kabupaten Badung, sejumlah wisatawan dievakuasi dengan perahu karet serta fasilitas umum ditutup. Arus lalu lintas di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di Simpang Dewa Ruci, tersendat akibat genangan air yang mencapai ketinggian hampir 30 cm. Petugas kepolisian dari Polresta Denpasar turun langsung mengatur arus kendaraan untuk mengurai kemacetan. Hujan deras tanpa henti yang mengguyur Bali di akhir Februari memicu banjir di sejumlah titik, termasuk merendam area BIMC Hospital di Kuta pada Selasa dini hari. Air sempat masuk ke ruang UGD dan memaksa sejumlah pasien dievakuasi sebelum petugas melakukan penanganan darurat untuk menyurutkan genangan. Saudara, komplotan Jamret yang menewaskan seorang pengendara perempuan di Badung, Bali akhirnya diringkus polisi. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku merupakan residivis yang baru keluar penjara pada awal tahun 2026. Inilah video kamera pengawas atau CCTV yang merekam aksi Jamret di Jalan Pengumbangan Kauh, Kuta Utara, Badung, Bali pada awal Februari lalu. Korban yang merupakan seorang perempuan bernama Juhairiah Felina dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh hingga menabrak tiang listrik saat tas miliknya ditarik paksa oleh para pelaku. Ketiga pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian ini akhirnya ditangkap polisi saat hendak kabur keluar Bali. Pelaku berinisial A, SY, dan AS ini sebelumnya ditahan di Rutan Gianyar dan baru bebas pada akhir Januari dan awal Februari. Bukannya taubat dan memperbaiki diri, ketiganya malah mengulangi aksi kejahatan hingga mengakibatkan korban jiwa. Kita berhasil mengamankan 3 pelaku dengan inisial A, kedua SY, 3 AS. Modus operandi para pelaku dengan mendekati, memepet korban saat mengendarai sepeda motor dari arah sebelah kiri. Kemudian pelaku yang duduk di depan, karena pelaku menggunakan satu sepeda motor berbonceng 3, pelaku yang duduk di depan di bagian tengah motor menarik tas korban yang sedang disandang korban sehingga korban hilang kendali, terjatuh, kepalanya membentur tiang listrik. Semuanya adalah residivis, di mana pelaku A pernah terlibat dalam kasus pencurian pemberatan. Kemudian SE juga pencurian dan AS juga telah melakukan pencurian sebanyak 5 kali. Jadi mereka ini keluar dari penjara itu di awal tahun 2026. Jadi mereka ini bertemu di penjara. Bagiannya? Ya, tiga-tiganya. Jadi mereka ada pembicaraan pada saat mereka sama-sama di lapas untuk bekerja ketika nanti keluar. Jadi kalau tidak salah, mereka ini keluar ada yang di bulan Januari. Nah, antara rentang di bulan Januari akhir dan di awal Februari 2026. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 476 KUHP
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan dipastikan tidak bisa berkumpul dengan keluarga di bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Nandang Astika, Kompas TV, Badung, Bali. Pasokan cabai sulit dari produsen. Sepekan lebih harga cabai di pasar tradisional Gianyar melambung tinggi. Tingginya permintaan, pedagang terpaksa hanya menjual cabai hijau dan belum layak panen. Sudah sepekan harga cabai di pasar tradisional Gianyar, Bali melambung tinggi. Cabai merah dijual hingga Rp90.000 per kilogram, sedangkan cabai hijau sesuai kualitas dipatok harga Rp50.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Ini akibat selain permintaan cukup tinggi dari konsumen, pasokan cabai dari petani juga sangat sulit. Niloh Suwan, salah satu pedagang cabai, hampir sepekan sudah harga cabai di pasaran melambung. Ada sebagian langganan petani tempat pemasok cabai kini gagal panen akibat cuaca buruk. 80.000 per kilo. Jadi kok jualan segini aja cabai? Tapi ada yang beli ya? Kalau yang tadi yang hijau berapa, Bu? Yang hijau 50. Yang ini 90. 80 yang merah. Sejak kapan udah naik, Bu, harganya? 6 harian 7 hari gitu ya. Menjelang bulan puasa. Semingguan. Oh gitu. Kalau stoknya ada, Bu? Stoknya dapat nggak beli stok ini nggak dapat nggak beli? Oh, ada dari pengumpul, tapi mahal gitu ya. Kenapa mahal katanya, Bu? Oh. Oh. Jadi panennya susah. Untuk mensiasati, saat ini hanya bisa menjual cabai hijau dan belum layak panen. Nyoman Sudarmika, Kompas TV, Gianyar, Bali. Informasi lainnya, Saudara, suasana pasar takjil Ramadan Kampung Sunda, Bali terlihat padat menjelang waktu berbuka. Ratusan hingga ribuan warga rela desak-desakan demi mendapatkan aneka menu takjil dan kuliner khas Sunda yang diburu setiap sore selama bulan Ramadan. Pasar takjil Ramadan Kampung Sunda, Bali diserbu ratusan hingga ribuan warga saat menjelang waktu berbuka. Tak hanya masyarakat Muslim, warga lintas agama hingga wisatawan mancanegara turut memadati lokasi untuk berburu aneka menu takjil dan kuliner khas Sunda. Sejak sore hari, pengunjung terlihat rela desak-desakan demi mendapatkan hidangan favorit mereka. Dalam satu hari, jumlah pengunjung bisa mencapai 800 hingga 1.000 orang. Ketua Panitia Pasar Takjil Ramadan Kampung Sunda, Bali, Asep Abdullah bilang, kegiatan ini rutin digelar setiap bulan Ramadan dan menjadi ajang silaturahmi warga perantau Sunda di Bali. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Oh, untuk perkiraan ini di atas 800 atau 900 atau lebih. Dari hari pertama emang sudah membludak dan sudah banyak yang berminat datang ke pasar takjil di Kampung Sunda. Untuk jumlah standnya sekarang 35 stand, terdiri dari 70% khas Sunda dan 30% itu campuran. Itu ada orang Jawa dan minuman seperti itu. Untuk bukanya jam 4 sore sampai jam 7 malam. Untuk jam kreditnya itu jam rame jam 4:30 sampai jam 6. Sementara tahun ini terdapat 35 stand yang meramaikan pasar, dengan 70% diantaranya diisi oleh pedagang asal Sunda yang menyajikan berbagai menu khas seperti cilok, cireng, cimol, hingga aneka kolak dan gorengan. Salah satu pedagang, Asep Robi, mengaku sangat antusias berjualan di pasar takjil ini. Ia menyebut dagangannya laris manis dan selalu habis menjelang azan maghrib. Sementara itu, salah satu pengunjung mengaku sengaja datang untuk berburu menu berbuka. Segala komplit, segala ada ikan jangki, ada ikan bandeng, ada pepes ikan, ada pepes tahu, ada ceker mercon. Terutama ini makanan yang pertama ini ada tutuk oncom yang begitu lezat. Dari harga yang paling murah ini 30.000 tutuk oncom. Ini yang paling murah cireng 7.000. Paling mahal, yang paling mahal nggak ada lagi ini tutuk oncom 30.000. Dari jam 3 sampai jam 7. Ini ada es ubi sampai tanggal 20 puasa. Sebentar lagi sekitar jam 5 sudah mulai ramai, full sekali.
sampai jam 8. Ini beli lauk buat buka Kak, sama buat digorengan, di es. Tergantung sih variannya, ada yang murah, ada yang mahal, beda-beda sih. 4 tadi, iya untuk berbuka. Sama anak-anak nih Kak, sama temen. Kalau mungkin kemari lagi deh, seru banyak makanan sini. Enak sih, nggak terlalu deg-degan banget ya, beda sama yang lain gitu kan. Banyak makanan, pilihannya juga banyak. Kehadiran pasar takjil ini tidak hanya menjadi pusat kuliner Ramadan, namun juga memperkuat kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Bali. Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara Wali Kota Denpasar tinjau banjir Bumi Ayu Sanur. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saudara, berdasarkan data dari BMKG wilayah 3 Denpasar, hujan masih melanda Bali hingga akhir Februari 2026. Adanya potensi kebencanaan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pun mengantisipasi dengan beberapa tindakan. Salah satunya dengan mengevakuasi. Saudara, hujan masih menemani Bali di akhir bulan Februari 2026 ini. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi hampir di 9 kabupaten kota di Pulau Dewata, Bali. Berdasarkan data dari BMKG wilayah 3 Denpasar, Kabupaten Bangli, Kota Denpasar, Buleleng, Gianyar, Karangasem, dan Klungkung akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang. Sementara hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Badung, Jembrane, dan Tabanan. Di bulan Februari ini secara klimatologis untuk wilayah Bali itu masih memasuki musim penghujan, di mana memang biasanya di saat musim penghujan curah hujan akan cenderung lebih tinggi dari biasanya. Yang kedua juga ada fenomena yang dinamakan MGO, di mana pada saat ini MGO berada di fase 2, yaitu berada di Indian Ocean, yang secara spasial juga terpantau aktif di beberapa wilayah Indonesia termasuk wilayah Bali, di mana fenomena ini juga meningkatkan potensi hujan di wilayah Bali. Dengan adanya potensi kebencanaan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pun telah mengantisipasi dengan beberapa rencana kegiatan. Aksi yang telah dilaksanakan saat banjir adalah mengevakuasi korban banjir di kawasan Campuhan Dewi Sri, Legian, Kabupaten Badung. Dalam hal ini, Basarnas menerjunkan 11 personil dengan membawa perahu karet. Basarnas berhasil mengevakuasi 12 orang korban banjir pada Selasa pagi di kawasan Jalan Dewi Sri. Dari hasil pantauan dan laporan untuk sore hari ini sudah tidak ada, jadi untuk evakuasi sudah berjalan dan air sudah mulai surut, sehingga tugas untuk hari ini kami akhiri. Ada kendala selama melaksanakan operasi SAR, Pak? Sementara kendala yang kita hadapi yaitu debit air yang cukup tinggi dan cuaca yang cukup ekstrim, yaitu angin dan tiba-tiba terjadinya hujan lebat, itu yang menjadi halangan sementara. Adanya perakiraan cuaca dengan intensitas hujan sedang hingga lebat, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi seperti longsor, pohon tumbang, hingga banjir di puncak musim hujan ini. Cipayana Putra, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Hampir seharian Jalan Dewi Sri Kuta lumpuh akibat banjir yang menggenangi jalan raya. Hingga sore, evakuasi masih tetap berjalan dan kondisi air sudah perlahan menurun atau surut. Air yang menggenangi wilayah Jalan Dewi Sri Kuta Badung, Bali Selasa sore mulai menurun. Namun akses lalu lintas belum bisa dilalui dikarenakan genangan air masih setinggi lutut orang dewasa. Tim Tagana, Balawista, relawan, Pol Airut dan Basarnas terus berupaya mengevakuasi wisatawan maupun masyarakat yang masih terjebak banjir di kawasan Jalan Dewi Sri dan Campuhan Kuta Badung, Bali. Penyelamatan masih dilakukan menggunakan boat karet milik Rescue Balawista
dan Polairut tampak silih berganti mengangkut wisatawan yang terjebak banjir. Para wisatawan dan masyarakat dievakuasi ke wilayah yang lebih aman. Camat Kuta Dewa Bayu bilang ada 4 titik lokasi yang hari ini banjir mulai pagi dini hari, yakni Jalan Kunti, Jalan Dewi Sri, Campuhan, dan Wana Segara. Sementara upaya yang sudah dilakukan petugas yakni memberikan pertolongan evakuasi korban banjir dan berupaya menyedot air untuk dibuang ke sungai. Lokasi banjir satu di Jalan Kunti, di depan kantor Lurah Seminyak. Yang kedua di Jalan Dewi Sri, di sini yang paling parah biasanya sampai di Jalan Prajanata, kantor Lurah Rodian. Di sini dan di Kute. Di sini kan ada 2 titik, ada di sini Dewi Sri, ada di Campuan, dan lagi satu di Jalan Wane Segara namanya. Di sana sih yang parah biasanya. Upaya yang sedang dilakukan di sini kami sudah melakukan, artinya untuk menyedot air ini untuk melempar, tetapi kenyataannya tukar mati, begitu juga laut penuh dalam keadaan naik pasang, jadinya air tidak bisa dilempar. Padahal kalau seandainya aja tukar mati masih tidak penuh, artinya bisa kami lempar ke sana, pasti dilempar ke sana. Sementara Lucy, salah satu warga yang rumahnya terendam banjir di wilayah Campuhan Dewi Sri, sempat dievakuasi petugas. Lucy bilang air yang menggenangi jalan rumahnya setinggi dada orang dewasa. Ia berharap petugas lebih bisa bergerak cepat untuk bisa evakuasi jika diketahui hujan turun terus-menerus tanpa henti. Itu dari jam 3, jam 4 subuh lah, barusan dievakuasi. Pagi diam aja. Masih banyak ada orang di sana atau belum? Masih, lagi gantian kita dievakuasinya. Barang-barang aku taruh di lantai 2. Aman sih kalau barang. Ya harapannya bisa lebih gercep lagi aja kalau misalkan hujan seharian itu. Gimana aja lah gitu. Sementara untuk di kawasan Jalan Dewi Sri Kuta ada 8 wisatawan mancanegara yang sudah dilakukan evakuasi dan warga lainnya yang rumahnya tergenang air akibat banjir. Komang Suarbawa, Kompas TV, Badung, Bali. Sementara itu, Saudara, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara meninjau langsung lokasi banjir di Jalan Bumi Ayu Sanur yang terdampak genangan akibat hujan berintensitas tinggi sejak 22 Februari lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan berjalan dengan optimal serta mempercepat pemulihan di kawasan yang masih menyisakan genangan di Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara meninjau langsung lokasi banjir di Jalan Bumi Ayu Sanur. Genangan sempat merendam kawasan ini setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejak Minggu 22 Februari lalu. Debit air yang tinggi membuat drainase tidak mampu menampung limpasan hujan sehingga air meluap dan menggenangi akses jalan serta pemukiman warga. Meski demikian, saat ini kondisi berangsur surut. Proses penanganan dilakukan dengan mengerahkan mesin sedot berkapasitas 5.000 liter milik BPBD dan Dinas PUPR Denpasar. Air yang disedot ditampung kemudian dialirkan menuju kawasan mangrove Serangan untuk mempercepat pengeringan. Wali Kota menyebut, saat ini Bumi Ayu menjadi titik terakhir di Denpasar yang masih menyisakan genangan, sementara wilayah lainnya telah berangsur normal. Wali Kota mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Sini aja masih sekarang di Bumi Ayu, yang lainnya sudah kering. Kemarin juga tadi pagi sudah laporannya kering, cuma tinggal di sini. Di Pomogan sudah diselesaikan, sudah nih tim datang dari Pomogan sudah. Ini kan hujannya dari jam 3 malam sampai jam 5 pagi itu masih ada. Kerasnya jam setengah 3 malam. Nah, saya sudah dari itu sudah WA sama teman-teman. Nah, kondisi Bumi Ayu ini seperti saya sampaikan tadi, ini sudah baru semua, drainasenya sudah bagus, baru gorong-gorong sudah rapi. Cuma ya memang beban airnya terlalu tinggi. Karena ini kan daerah cekungan di sini. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Sekarang agar mesin yang di barat tetap aktif, segera aktif, sehingga kalau ada hujan tetap ditarik ke barat. Yang jelas, kalau teknisnya kita yang tahu kita disiapkan ada 3 mobil damkar, 4 mobil damkar, mesin pompanya sebanyak di selatan ada 2, di sini ada 2, ada 4 mesin pompa yang dikerahkan. Dia kan mesin pompa yang 2 itu langsung ke pantai, karena dia langsung ke
ke sodetan yang ada di Danau Tamlingan. Dari sana yang didorong ke pantai. Itu yang lagi dua ini sifatnya mobiling aja. Ya. Sementara itu, wisatawan mancanegara turut menanggapi banjir yang merendam kawasan Jalan Bumi Ayu Sanur akibat hujan deras. Mereka mengaku tidak menyangka intensitas hujan akan menyebabkan genangan tinggi yang menghambat aktivitas selama berlibur di Bali. Salah satunya Giancarlo, wisatawan asal Italia yang mengaku tidak menyangka intensitas hujan akan berdampak separah ini. Meski ia telah memperkirakan akan turun hujan, namun banjir yang terjadi di luar prediksinya. Putu Farah, Kade Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Rumah warga di kawasan Pemogan Denpasar Selatan masih terendam air pasca banjir yang terjadi kemarin, saudara. Genangan air hingga Kamis siang belum sepenuhnya surut dan mengganggu aktivitas warga setempat. Dua gang yang ada di Jalan Pulau Galang, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Rabu siang terpantau masih terdampak banjir. Air masih menggenangi di dalam kamar rumah maupun halaman. Genangan air menyebabkan sejumlah barang dan perabotan warga rusak. Upaya penyedotan air terus dilakukan oleh warga dengan menggunakan mesin pompa seadanya. Secara bergantian, warga berusaha mengeluarkan air dari dalam rumah agar genangan segera surut. Warga berharap cuaca tetap cerah dan hujan tidak kembali turun, karena jika hujan terjadi lagi, ditakutkan banjir akan kembali melanda kawasan tersebut. Ini banjirnya udah 4 hari dari hari Minggu. Jadi kalau ya setiap tahun kalau hujan kayak gini selalu banjir. Karena di depan juga got juga nggak ada, kecil. Nah di sini juga pembuangannya juga nggak ada. Ya pasti setiap tahun kayak gini gitu. Hanya di sini ya kita juga agak bisa aktivitas sehari-hari kayak jualan gitu. Lagian juga di rumah juga nggak aktivitasnya susah buat masak buat apa gitu. Ya mengganggu sekali karena kita juga nggak bisa tidur sama sekali. Kadang kemarin juga hampir 2 hari bergadang terus gitu karena ya masuk air sampai ke dalam kamar. Paling 1 lututan dah ada. Sekarang ada mungkin separohnya karena mungkin udah disedot sama pompa air. Harapan warga di sini ya mudah-mudahan ke depannya kalau lagi gini kalau perhatiin misalnya gotnya di depan, mungkin ini pembuangannya juga di belakang nggak ada. Apalagi ini kan belum kena paping gitu kan di sini gitu. Was-was sekali karena ini juga tumbuh hujan lagi turun, saya juga was-was masuk lagi ke kamar pasti. Saya nggak ngungsi karena di sini juga barang-barang juga banyak. Ya takutnya gimana kerendam apa gimana rusak sama sekali gitu. Dengan intensitas hujan yang turun belakangan ini cukup tinggi dan lama mengguyur kota Denpasar, membuat warga khawatir dan tidak bisa tidur karena air akan masuk ke kamar setiap hujan. Warga juga berharap segera dibangun drainase pembuangan air agar kawasan ini tidak menjadi langganan banjir. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Sementara itu, saudara, banjir terjang Denpasar pada Selasa pagi tidak saja berdampak terhadap rumah warga, namun sejumlah sekolah di Denpasar ikut terendam. Salah satunya adalah SMP Negeri 6 Denpasar. Pasca banjir, siswa dan guru terlihat mulai membersihkan sekolah. Pasca banjir di kota Denpasar, luapan air sungai terjadi di beberapa titik. Salah satunya adalah air sungai yang berada tepat di depan SMP Negeri 6 Denpasar yang mengakibatkan sekolah terendam air selutut orang dewasa. Ada 21 ruang kelas, ruang guru hingga perpustakaan turut terendam saat banjir terjadi. Kamis pagi, melihat air sudah mulai surut, pihak sekolah dan siswa terlihat bergotong royong membersihkan ruangan kelas dan halaman sekolah agar proses belajar mengajar bisa kembali normal. Paknya kemarin kami itu tidak bisa datang ke sekolah karena dari jam 3 malam itu udah air meluap dari sungai sebelah barat langsung masuk ke sini sampai airnya setinggi paha itu. Akhirnya kita yang mengambil suatu kebijakan untuk pembelajaran daring. Sekarang karena tadi malam sudah dari pukul 20.30 airnya sudah surut dan kondisi sudah stabil sehingga anak-anak sekarang belajar seperti biasa. Ruang kelas yang terendam banjir itu ada 21 kelas. Di pagi tadi itu ada sempat pembersihan dulu karena banyak ada
air masuk, banyak tergenang lumpur gitu. Sehingga kami bersih-bersih sampai jam ketiga. Hujan mengguyur wilayah Denpasar sejak beberapa hari terakhir, tepatnya sejak Sabtu pekan lalu, sehingga beberapa titik yang memang menjadi langganan banjir terendam sejak Selasa pagi. Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali. Denda 1 juta bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Kompas Pagi akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Saudara, pemerintah Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, menerapkan aturan denda 1 juta bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Kebijakan ini diterapkan menyusul maraknya sampah liar yang dibuang di wilayah desa. Bagaimana dampaknya? Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Sinta Pramadewi, dengan juru kamera Komang Suarbawa. Saudara, untuk menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Desa Bedulu, pemerintah Desa Bedulu menerapkan aturan denda bagi oknum yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana penerapan daripada aturan tersebut? Saat ini saya sudah bersama Perbekal Desa Bedulu atau Kepala Desa Bedulu, Iputu Aryawan. Pak Putu, bisa dijelaskan awalnya apa yang melatar belakangi pemerintah Desa Bedulu akhirnya memilih untuk menerapkan aturan denda 1 juta rupiah ini bagi pelaku pembuang sampah sembarangan? Tentu kita mengambil dasar itu akibat terus membandelnya masyarakat tentang pembuangan sampah. Masalahnya mereka menaruh sampah mereka tempat-tempat umum seperti ruang publik, seperti di sini. Dulu di sini banyak sekali sampahnya. Nah, berkat kerjasama kami dengan pihak DLH Kabupaten, saya memohon kepada DLH Kabupaten untuk meng-clear up, di-clear up. Dan semenjak itu setelah kami berlakukan Perdes nomor 3 tahun 2025 sangat meminimalisir peletakan sampah atau pembuangan sampah di tempat-tempat publik seperti di sini. Nah, lalu bagaimana daripada respon masyarakat terkait dengan penerapan aturan denda 1 juta rupiah bagi oknum yang membuang sampah sembarangan? Berdasarkan kami juga membuat survei kecil-kecilan di desa. Pemberlakuan ini tentu ada menuai pro dan kontra. Bagi masyarakat yang setuju tentu positif statementnya. Sedangkan yang tidak kontra atau yang tidak ingin ini berlaku tentu negatif. Itu sudah hal biasa bagi kami. Tetapi saya sebagai kepala kewilayahan desa tentu harus berani mengambil satu tindakan atau tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang membuang sampah sembarangan dengan memberlakukan Perdes ini. Nah, Perdes seperti apa aturan denda ini diberlakukan? Apakah bagi seluruh warga dan seperti apa Pak mekanismenya? Mekanismenya siapapun yang menaruh sampah, tidak hanya warga saya, tetapi walaupun warga dari luar kita berlakukan. Karena ini sudah merupakan darurat sampah di Bali. Kita masang denda maksimal 1 juta dan sekaligus membersihkan tempat mereka menaruh sampah. Dan selain itu pelapor juga? Begitu juga saya ada satu sayembara, siapapun yang bisa menangkap dan membuktikan bahwa ada orang yang membuang sampah sembarangan, kita kasih reward sebesar 500.000. Berarti oknum yang membuang sampah, pelaku pembuang sampah sembarangan dan juga pelapor itu ada aturannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana setelah diterapkannya aturan ini? Apakah sudah mulai terlihat hasilnya, Pak? Semenjak per 1 Januari biasanya tidak sampai 2 minggu di sini sudah banyak sekali sampah. Sekarang meminimalisir. Walaupun belum 100%, tetapi sudah ada banyak pengurangan.
Baik. Nah, lalu bagaimana penanganan sampah di Desa Bedulu yang saat ini sedang diberlakukan oleh pemerintah desa? Penanganan sampah kami sesuai dengan Pergub harus terselesaikan di sumber. Sistem kami berlakukan, kami kebetulan punya TPS 3R, memberlakukan tidak jemput sampah, tetapi masyarakat yang aktif menyetor sampah mereka ke TPS 3R dengan kontribusi Rp500 per kilogram sampah organik, Rp300 per kilogram sampah anorganik dan residu. Jadi kenapa sampah organik lebih mahal? Karena harapan kami organik bisa terselesaikan di rumah tangga. Baik, terima kasih. Nah, itulah tadi terkait dengan penanganan sampah di Desa Bedulu. Terakhir Pak Wakal atau Pak Kades, apa yang menjadi harapan Pak Kepala Desa ataupun himbauan kepada masyarakat? Tentu harapan kami di pemerintahan terkecil mengharapkan seluruh masyarakat baik di Desa Bedulu maupun desa sekitarnya bijaklah kita tentang sampah. Kalau bisa dimanfaatkan, manfaatkanlah dulu dan tidak membuang sampah tidak pada tempatnya. Karena itu akan mengotori lingkungan kita, karena lingkungan kita adalah tanggung jawab kita. Baik, terima kasih Bapak Putu Aryawan atas kesempatan kali ini. Ya, tentunya pemerintah Desa Bedulu menerapkan aturan denda terhadap pelanggar atau pelaku pembuang sampah sembarangan ini untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus membangun kesadaran masyarakat dan juga memberikan efek jera bagi pelaku ataupun oknum yang membuang sampah sembarangan. Saya Sinta Pramadewi, Komang Suarbawa, Kompas TV, Gianyar, Bali. Saudara, usai jeda akan kami hadirkan berita olahraga dalam segmen Kompas Sport. Tetaplah di Kompas Pagi. Dari sepak bola dalam negeri, saudara, melakoni Pekan 23 Super League, Persija Jakarta harus bersusah payah mengantongi poin penuh kala tumbangkan Maluku United 3-2. Bola ke sisi yang berbeda. Terbang ke Gelora Kiraha rumah Maluku United, Persija yang tampil percaya diri berhasil unggul 2-0 di babak pertama. Gol macan Kemayoran masing-masing lewat Alaidin Ajarai di menit 8 dan tandukan Jordi Amat di menit 29. Tertinggal 2 gol, Maluku United mampu tipiskan jarak kala babak kedua memasuki menit 77 lewat sontekan Ciro Alves. Euforia tuan rumah hanya sesaat. 3 menit berselang, sepakan jarak jauh Fabio Colonego kembali membuat sisi stadion membisu. David da Silva menjaga asa Laskar Kiraha lewat sontekannya di menit 80. Tensi panas membuat Aditya Warman harus menerima kartu kuning kedua di menit 90. Hingga laga tuntas, Persija mampu menjaga keunggulan 3-2. Hasil ini tak mengubah posisi Persija di tangga kedua klasemen. Samai perolehan Persib Bandung yang mengumpulkan 50 poin namun kalah head to head. Dan Maung Bandung masih punya tabungan 2 laga yang belum dimainkan. Sementara itu, duel 2 raksasa terluka selalu kalah dalam 2 laga menjadi milik Persebaya Surabaya. Juku Eja menyerang di hadapan Bonek Mania. Jatuh kepada Gali Freitas. Masih Gali mencoba masuk dan ini dia tembak dari Gali Freitas dan Kedatangan PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya Surabaya membuka gol kala laga memasuki menit 27. Gali Freitas membuka gol untuk Bajul Ijo. Itu adalah signature shot yang dilepaskan tentunya oleh Gali Freitas. Cut inside dengan eksekusi yang sangat dingin. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga akhir laga. Menang 1-0, Persebaya berada di peringkat 5 dengan koleksi 35 angka. Karena melengkung, Reza tidak bisa melakukan penyelamatan. Saudara, tradisi siap sarang, informasinya hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas TV Dewata.
Bagi Anda yang baru bergabung, berikut rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Jumat. Komplotan jambret yang menewaskan seorang pengendara perempuan di Badung, Bali akhirnya diringkus polisi. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku merupakan residivis yang baru keluar penjara pada awal tahun 2026. Pasokan cabai sulit dari produsen. Sepekan lebih harga cabai di pasar tradisional Gianyar melambung tinggi. Tingginya permintaan, pedagang terpaksa hanya menjual cabai hijau dan belum layak panen. Cabai merah dijual hingga Rp90.000 per kilogram. Berdasarkan data dari BMKG wilayah 3 Denpasar, hujan masih melanda Bali hingga akhir Februari 2026. Adanya potensi kebencanaan, kantor pencarian dan pertolongan Denpasar pun mengantisipasi dengan beberapa tindakan, salah satunya dengan mengevakuasi. Air yang menggenangi wilayah Jalan Dewi Sri Kuta Badung, Bali Selasa sore mulai menurun. Namun akses lalu lintas belum bisa dilalui dikarenakan genangan air masih setinggi lutut orang dewasa. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara meninjau langsung lokasi banjir di Jalan Bumi Ayu Sanur yang terdampak genangan akibat hujan berintensitas tinggi sejak 22 Februari lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan berjalan dengan optimal. Sementara itu, rumah warga di kawasan Pembogan Denpasar Selatan masih terendam air pasca banjir yang terjadi kemarin. Genangan air hingga kini belum sepenuhnya surut dan mengganggu aktivitas warga setempat. Banjir terjang Denpasar pada Selasa pagi tidak saja berdampak terhadap rumah warga, namun sejumlah sekolah di Denpasar ikut terendam. Salah satunya adalah SMP Negeri 6 Denpasar, dan pasca banjir siswa serta guru terlihat mulai membersihkan sekolah. Dari sepak bola dalam negeri, melakoni pekan 23 Super League, Persija Jakarta harus bersusah payah mengantongi poin penuh kalah tumbangkan Malut United 3-2. Hasil ini tidak mengubah posisi Persija di tangga kedua klasemen, menyamai perolehan Persib Bandung dengan 50 poin, namun kalah head-to-head. Duel dua raksasa terluka selalu kalah dalam dua laga, menjadi milik Persebaya Surabaya. Juku Eja menyerang di hadapan bonek mania. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga akhir laga. Menang 1-0, Persebaya berada di peringkat 5 dengan koleksi 35 angka. Tim Liputan, Kompas TV, Bali. Saudara, puluhan pemuda di Desa Adat Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali, kembali menggelar tradisi warisan leluhur, yakni siat sarang atau perang sarang. Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian upacara Aci Tetabuhan atau pecaruan yang rutin dilaksanakan setiap tahun, tepat 3 hari menjelang puncak Ngusa Bedimel di Pura Dalem, Desa Adat setempat. Sebelum prosesi dimulai, pemuda berkumpul di pertigaan Balai Agung Desa Adat Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali. Dibagi menjadi 2 kelompok secara acak untuk membedakan lawan. Salah satu kelompok wajib melepas baju mereka. Saat klien ngukuhin desa adat untuk memberikan aba-aba, kedua kelompok langsung saling lempar sarang yang terbuat dari anyaman daun enau, merupakan alas bekas pembuatan jajanan upacara yang sebelumnya telah disucikan melalui ritual khusus. Meski terlihat brutal dan penuh semangat, aksi ini bukanlah bentuk permusuhan, melainkan sejumlah tradisi warisan leluhur yang sudah ada sejak ratusan tahun silam, yang merupakan bentuk simbol mengusir buta kala sehingga nantinya dalam puncak Ngusa Bedimel bisa berjalan lancar. Sebelum dimulainya tradisi siat sarang tersebut, digelar upacara mecaru di Pura Balai Agung desa setempat. Lian Ngukuhin Desa Adat Selat mengatakan makna dari tradisi ini sebagai simbol pengendalian diri agar warga Desa Adat Selat bisa melepas sikap buruk dan hawa nafsu yang menyerupai perilaku buta kala. Sehingga saat Ngusa Bedimel tiba pikiran sudah suci, tenang, dan damai. Tujuannya adalah supaya semua buta kala yang ada dalam pekarangan rumah tangga itu keluar, disuruh berkumpul, akan diberikan suguhan atau seguan atau persembahan di Balai Agung. Nah, selanjutnya sarang yang sudah terkumpul inilah yang dipakai untuk melakukan kegiatan berupa, kalau di Selat namanya mesiat sarang,
Tapi intinya adalah siat artinya memerangi hawa nafsu, mengendalikan diri supaya tidak berperilaku seperti Arwah buta kala. Salah satu peserta mengaku sangat senang bisa mengikuti tradisi yang digelar setiap 1 tahun. Meski sempat terkena sarang 5 kali, tidak merasa sakit dan lukanya akan sembuh setelah diobati. Sebagai generasi muda, berharap agar bisa selalu melestarikan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Tadi merasa takut nggak beli dengan kondisi? Oh tidak, karena bisa diobatin lagi. Tadi berapa kali kena beli? Oh kena 5 kali saja. Harapan saya selaku anak muda itu ya saling saling menjaga satu sama lain dan saling akrab satu sama lain dan melestarikan budaya di sini. Usai perang, tidak ada dendam di antara para peserta. Mereka saling berpelukan sebagai tanda persaudaraan dan kesiapan bersama dalam menyambut upacara adat yang sakral. Selain itu, bagian dari salah satu bentuk untuk melestarikan tradisi leluhur. Eka Winarto, Kompas TV, Karangasem, Bali. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara dan berbagai informasi menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Saudara, Kompas Sepekan akan hadir esok hari pukul 6 hingga 7 WITA. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi, Santi, Santi Om.